Babak baru RSUD Cilograng Dinkes Banten dilaporkan ke Ditkrimsus Polda Banten. Dinkes Banten dilaporkan ke Ditkrimsus Polda Banten, terkait adanya dugaan korupsi di pembangunan RSUD Cilograng. Banyaknya permasalahan saat pelaksanaan pembangunan RSUD Cilograng, yang terletak di Desa Cijengkol, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat Peduli Pembangunan, MPP, laporkan Dinkes Banten dan PP Urban di Polda Banten. Laporan tersebut terkait adanya dugaan kong-kali-kong di pembangunan RSUD Cilograng. Laporan tersebut disampaikan masyarakat peduli pembangunan, langsung ke Ditkrimsus Polda Banten di Kasubdit 3 Tipikor Polda Banten, Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Pembangunan RSUD Cilograng yang menelan anggaran senilai Rp78.768.436.465,09 yang pekerjaannya sudah diselesaikan tahap pertama pada tanggal 16 Januari tahun 2023, masyarakat peduli pembangunan melaporkan adanya dugaan perbuatan curang yang dilakukan pelaksana, yang diduga ada kong-kali-kong dengan pengawas dan dinas terkait. Hasan Sadeli, dari Masyarakat Peduli Pembangunan, MPP, mengatakan, adanya dugaan korupsi berjamaah di pembangunan RSUD Cilograng bukan tanpa dasar. Ramainya pemberitaan miring terkait pembangunan RSUD Cilograng saat pembangunan sedang berjalan dikarenakan ada yang salah dari awal, seperti kurang matangnya analisa tim perencana pembangunan dalam membuat anggaran, seperti cuten file yang dibuat di rap galian tanah. Padahal kondisi di lapangan dalam pengerjaan 80% bebatuan yang sangat padat, kondisi tersebut salah satu penyebab awal permasalahan, kurang teliti atau tidak melakukan kajian lebih dulu pada lokasi yang akan dikerjakan mungkin itu salah satu faktornya, sehingga diduga rap yang dibuat diduga asal-asalan, ucapnya. Lanjut Hasan, masalah yang lain yang ditimbulkan dari kurang matangnya dalam perencanaan. Bangunan utama yang seharusnya memakai bor file, sebanyak 51 titik. Tak satu pun dilaksanakan, pemakaian bata ringan, herbal yang semula katanya akan memakai bata merah, pemakaian pasir laut, pemakaian batu putih, di lokasi kegiatan, juga semen murah merek Noh. Itu baru materialnya, ini jelas akan mengurangi kualitas bangunan. Ada juga pengerjaan turap yang diduga ukurannya dikurangi tidak sesuai dengan rap, sehingga mengakibatkan nantinya rentan ambrol. Ada juga kegiatan pengerjaan atap gedung. Sebagian atap gedung tidak memakai aluminium foil, padahal di rap itu ada, jelas ada pembiaran yang dilakukan pihak pengawas lapangan yang dilakukan PT Pajar Konsultan, didiamkannya oleh dinas terkait, menambah kecurigaan saya, sehingga menduga ada kong-kali-kong yang dilakukan oleh pihak pelaksana dengan konsultan juga pihak dinas. Di sisi lain adanya dugaan markup harga satuan yang dilakukan dinas, seperti contoh, untuk clearing topsoil, di rap dinas, itu harganya Rp35.000 per kubik, namun pihak PP Urban, memberikan pada subkon, hanya Rp5.800 per kubik, itu baru satu item doang, belum yang lainnya. Saya sudah menyerahkan surat pelaporan adanya dugaan kong-kali-kong atau korupsi berjamaah, yang diduga dilakukan oleh Dinkes Banten dan pelaksana pembangunan RSUD Cilograng, yakni PP Urban, pada Ditkrimsus Polda Banten, melalui Kasubdit 3, Tipikor. Saya sudah berikan berkas-berkas terkait bukti awal, pada Ditkrimsus Polda Banten, ucap Hasan. Saya berharap pihak APH baik Tipikor Polda Banten dan Kejati segera menindaklanjuti laporan kami, sebab sekarang saja belum diresmikan, bangunan tersebut sudah pada retak, jadi saya minta pihak APH segera bertindak dan lakukan audit forensik pada bangunan RSUD Cilograng, ucapnya. Dugaan adanya tindak pidana korupsi di pembangunan RSUD Cilograng, sudah dilaporkan di Polda Banten, Kejati Banten, dan pada PJ Gubernur Banten, ucap Hasan.